Ya anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJUK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya anak, sebelum Pak Andi membahas materi selanjutnya, karena ini masih di hari yang fitri, Pak Andi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin ya. Semoga di dalam hari yang fitri ini kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Ya anak, langsung aja ya. Untuk pembelajaran kali ini, materi kali ini anak-anakku kelas 3, kita sudah masuk di subtema 3 ya. Tema 8 kita sudah masuk di subtema 3. Tapi kali ini Pak Andi akan membahas langsung 2 subtema sekaligus ya. Subtema 3 dan subtema 4. Di tema 8 ini ada judulnya tentang Praja Muda Karana, sama dengan subtema 1 dan subtema 2. Di subtema 3 ini tentang Aku Suka Berpetualang. Materinya adalah latihan kelincahan. Latihan kelincahan itu sama juga dengan kebugaran jasmani anak-anak. Ya. Oke, langsung aja sebelum menginjak ke materi, Pak Andi menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran, karena di tujuan pembelajaran ini kamu harus memahami supaya apa yang Pak Andi sampaikan nanti kamu bisa mengerti apa yang Pak Andi jelaskan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, anak-anak dapat mempraktekkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional dengan benar. Seperti biasanya, di tujuan pembelajaran ini kamu harus bisa menjelaskan dan kamu harus bisa mempraktekkan setelah Pak Andi menyampaikan semua materi yang ada di dalamnya. Ya, langsung aja untuk materi yang pertama, yaitu langsung materi yang pertama yaitu tentang permainan gobak sodor. Mungkin kalian sudah banyak mengerti tentang permainan gobak sodor ya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Tapi sedikit Pak Andi mau menjelaskan tentang permainan gobak sodor. Diperhatikan gambarnya ya. Permainan gobak sodor ini juga disebut permainan galasin serta gobak. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan di daerah-daerah. Jadi di daerah manapun itu kemungkinan kebanyakan besar, sebagian besar sudah memahami tentang gobak sodor ya. Ya, lebih jelasnya lagi Pak Andi lanjutkan materinya. Ya, sekarang cara bermain gobak sodor. Bagaimana cara bermain gobak sodor? Ini diperhatikan gambarnya, ada beberapa anak dan ada sebuah kotak-kotak yang mana itu lapangan untuk permainan gobak sodor. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus membuat garis penjagaan menggunakan kapur tulis atau batu bata merah atau lain sejenisnya yang bisa dilihat oleh mata yang jelas ya. Terus setelah itu garis membentuk lapangan segi 4. Perhatikan gambarnya sambil Pak Andi menjelaskan ya. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Perhatikan itu kotaknya, ada 6 bagian ya. Ya, lanjut. Yang kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten. Jadi ada garis lurus. Nah, garis lurus ini kamu harus membuat garis lurus ini, namanya
garisnya ini dibuat untuk jalan kaptennya atau sodornya. Berikut yang ketiga, buatlah 2 tim, masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain ya. Yang keempat, 1 tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian, nah, entah itu home pimpa atau sweet ya. Oke, berikut ya lanjutannya ya, ini gambarnya beda lagi ya. Sambil diperhatikan gambarnya anak-anak ya, sambil Pak Andi menjelaskan supaya kamu paham, supaya kamu mengerti. Yang kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Jadi garis horizontal itu anak-anak, nah ini ada tulisannya penjaga, ini garis horizontal. Terus ada tulisannya sodor, ini garis vertikal mulai dari depan sampai belakang. Ini namanya garis vertikal. Garis horizontalnya ini. Nah ya, oke, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti lanjut. Yang keenam, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Nah ini penjaga berusaha menghalangi lawan supaya tidak bisa lewat ya. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, bergeraknya bisa ke kanan ataupun ke kiri. Ya, lanjut yang nomor 7. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Nah, ini sodor. Sodor ini namanya sang kapten, menjaga garis vertikal, menjaga keseluruhan mulai dari belakang sampai depan. Ya. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, ini garis vertikal ini terletak ada di tengah-tengah lapangan ya. Penjaganya atau sodornya ini bisa bergerak dari depan atau belakang ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Pokoknya penjaganya untuk vertikalnya ini sang kapten, hanya garis vertikal saja karena horizontal sudah ada penjaganya. Lanjut ya, berikutnya. Nah ini gambarnya. Untuk yang terakhir, yang ke-8, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Tim pemain harus melewati batas garis horizontal yang sudah dijaga tadi, dari batas horizontal paling depan hingga garis paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Jadi mulai dari masuk sampai ke belakang, ini pelari sampai ke belakang, terus habis itu kembali lagi sampai ke garis start tadi tanpa terkena si penjaga ini ya. Ya anak-anak ya, itulah untuk permainan gobak sodor anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, lebih-lebih kalian mau mempraktekkan di rumah bersama teman atau siapapun bisa mempraktekkan dengan cara melihat apa yang Pak Andi sampaikan ini ya anak ya. Oke lanjut. Nah itu untuk di subtema 3 anak tentang permainan gobak sodor, satu aja ya. Untuk yang subtema 4, aku suka berkarya, materinya latihan daya tahan. Latihan daya tahan ini sama dengan kebugaran jasmani. Apa itu latihan daya tahan? Yuk, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran Pak Andi akan sampaikan. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan gerak dengan ketahanan. Untuk yang pertama adalah latihan daya tahan kaki. Ini ada di permainan lompat tali. Perhatikan gambarnya itu, ada 3 anak ya. Gimana caranya Pak? Caranya sebagai berikut, cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dua pemain untuk memegang tali. Berikut yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Yang kelima, meloncatlah dengan benar
dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Jadi Pak Andi menjelaskan, kamu juga memperhatikan gambarnya. Jadi supaya kamu paham, supaya kamu mengerti bagaimana caranya meloncat yang benar. Jadi pada saat talinya di bawah kamu loncat, ya, bukan pada saat talinya di atas kamu loncat. Itu salah. Itu anak-anak untuk latihan daya tahan kaki yang pertama. Berikut yang kedua, latihan daya tahan kaki yang kedua ada pada squat jump. Nah, ini gambarnya. Ya. Anak tersebut sedang melakukan squat jump. Nah, jongkok, lompat, jongkok, lompat. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Sambil dilihat gambarnya ya. Sambil Pak Andi menerangkan, sambil dilihat gambarnya supaya kamu paham, supaya kamu mengerti ya. Karena nanti akan Pak Andi suruh mempraktekkan. Jadi harus sempurna mempraktekannya. Yang pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Berdiri tegak, dibuka selebar bahu kakinya. Yang kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala seperti gambar itu. Yang ketiga, lakukan gerakan jongkok. Kalau sudah berdiri dibuka kasih lebar bahu, jongkok dulu. Nah, jangan loncat, jongkok dulu. Lakukan gerakan jongkok. Kalau sudah jongkok, baru yang keempat, angkat kedua kaki bersama-sama. Nah, seperti ini. Iya, diangkat. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Berikutnya yang kelima, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kenapa kok secara perlahan? Karena kalau tidak secara perlahan, tidak hati-hati, nanti akibatnya kakimu akan bisa keselio. Ya, nah ya, ini nanti akan mengakibatkan cedera. Jadi harus secara perlahan-lahan. Setelah itu kembali pada posisi jongkok. Jadi setelah loncat, kembali awal posisi jongkok seperti tadi. Ya. Yang keenam, ulangi gerakan squat jump beberapa kali. Ya, anak-anak. Itulah anak-anak materi untuk di subtema 3 dan subtema 4. Subtema 3 adalah tentang permainan gobak sodor. Di subtema 3, di subtema 4 ada permainan yang pertama yaitu loncat tali. Ya, yang kedua yaitu squat jump. Sekarang ada tugas untuk kalian. Ya, perhatikan tugasnya ya. Harus dipraktekkan dengan benar ya. Tugas yang pertama, mempraktekkan. Ada dua yang harus kamu praktekkan ya. Yang pertama yaitu permainan lompat tali tadi yang sudah Pak Andi jelaskan. Permainan lompat tali ini kamu minta bantuan kakak atau siapapun untuk memegang tali. Kamu yang lompat ya. Lakukan sampai 10 kali lompatan tanpa tersangkut talinya. Ya, itu yang pertama. Gak jelas ya? Lakukan sampai 10 kali lompatan. Itu untuk lompat tali. Yang kedua, prakteknya yaitu squat jump. Squat jump ini durasi waktu 30 detik. Jadi, kamu minta tolong kakakmu atau orang tuamu untuk mengasih waktu selama 30 detik saja untuk melakukan squat jump. Oke anak-anak, itu tugas kalian untuk di rumah. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Yang jelas lakukan praktek ini dengan hati-hati ya, dengan dibantu sama kedua orang tua atau keluarga. Oke anak-anak, untuk di tema 8 ini subtema 3 dan subtema 4 Pak Andi cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Ya anak-anak, Pak Andi cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.